Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah metode penelitian komunikasi. Pada video yang lalu saya sudah banyak menjelaskan tentang perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Nah, pada video kelima ini saya akan melanjutkan proses penelitian kualitatif. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tahap reduksi. Pada tahap reduksi, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, mana yang tidak menarik, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, atau mana yang baru. Data yang dirasa tidak penting maka itu disingkirkan. Nah, kemudian untuk memudahkan peneliti menyortir data, mereduksi data, maka data tersebut harus dikategorikan, ya, harus dikategorikan mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi dikelompokkan dulu, sehingga peneliti lebih mudah mereduksi data yang diperoleh. Nah, pada tahap reduksi ini peneliti sudah mengetahui mana data yang dibutuhkan pada penelitiannya. Kemudian lanjut pada tahap selanjutnya, itu proses tahap selection. Pada tahap selection ini peneliti mengurai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Jadi fokus yang telah ditetapkan pada tahap reduksi. Jadi kalau pada tahap reduksi ini peneliti sudah menemukan fokus penelitian. Jadi sejak peneliti masuk di tempat penelitian, maka peneliti akan melihat banyak hal, banyak variabel, sehingga peneliti melihat yang mana yang akan diteliti. Nah, jadi pada tahap reduksi ini dia menemukan fokus penelitian. Ya, diibaratkan orang bule yang ingin menonton pertunjukan wayang, dia tidak tahu sama sekali apa itu wayang, tapi dia penasaran, ingin mengetahui, sehingga dia masuk, dia berminat untuk menonton pertunjukan wayang. Nah, setelah dia sampai di dalam, dia akan melihat banyak hal. Dia melihat wayang, melihat panggung, melihat dalangnya, dan melihat penontonnya. Dari situlah peneliti akan fokus yang mana dia akan teliti. Jika peneliti ingin meneliti wayang, maka peneliti akan mencari informasi bagaimana proses pembuatan wayang, berapa ukuran wayang yang dibutuhkan, apa makna dari setiap pahatan wayang tersebut, kemudian warna apa yang cocok untuk catnya wayang tersebut. Jadi begitulah. Nah, kemudian setelah peneliti menemukan fokus penelitian, maka peneliti masuk pada tahap selection. Tahap ketiga, tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Ibaratnya peneliti akan melakukan meneliti pohon, maka peneliti lebih fokus kepada cabang sampai kepada rantingnya dan buahnya. Maka itulah disebut pada tahap seleksi. Jadi seleksi ini peneliti sudah mengurai sampai ke ranting dan sampai ke buahnya. Nah, jadi pada tahap ini dikenal dengan tahap selection. Jadi peneliti akan lebih rinci menguraikan, misalnya ingin meneliti wayang tadi, maka itu tadi yang saya jelaskan bahwa
peneliti akan mencari bagaimana cara pembuatan wayang. Jadi dia lebih fokus lagi bagaimana cara pembuatan wayang, apa makna dari semua pahatan wayang tersebut, dan warna apa yang cocok, bagaimana sistem pengecatannya, dan lain sebagainya. Jadi setelah masuk pada fokus penelitian, maka beralihlah kepada tahap selection. Jadi peneliti lebih menguraikan lebih detail lagi tentang fokus penelitiannya. Nah, pada tahap ketiga ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema. Jadi setelah melakukan selection, maka peneliti menemukan tema dari penelitiannya. Nah, peneliti mengkonstruksi data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru. Nah, karena pada video yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa penelitian kualitatif itu dia menemukan teori dan menemukan hipotesis, sedangkan penelitian kuantitatif menguji teori dan menguji hipotesis. Dan penelitian kualitatif ini lebih kepada pemaknaan, apa maknanya, dan lebih kepada kedalaman informasi. Sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi. Jadi pada penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kedalaman informasi sampai kepada tingkat makna. Sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi. Jadi penelitian kualitatif itu dia menggunakan populasi dan sampel, dan sampelnya itu diberlakukan ke populasi. Makanya dikatakan bahwa dia lebih menekankan kepada keluasan informasi. Nah, untuk mencari masalah yang benar-benar masalah itu tidaklah mudah. Peneliti harus mencari masalah yang benar-benar masalah. Nah, dan jika peneliti sudah menemukan masalah, maka pada penelitian kualitatif itu dianggap bahwa penelitiannya sudah 50% selesai. Kenapa dikatakan 50% selesai? Karena sudah menemukan masalah, tinggal mencari teorinya, mencari teori yang sesuai dengan apa yang diteliti, kemudian mencari jurnal, dan mencari variabel yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi kenapa dikatakan kalau peneliti sudah sudah menemukan masalah, maka dianggap pekerjaan penelitian sudah selesai 50%. Karena pada proses penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini prosesnya lebih lama dibanding dengan penelitian kuantitatif. Kenapa dikatakan lebih lama? Karena kalau peneliti ingin melakukan observasi partisipan, maka peneliti harus rela hidup bersama dalam waktu yang lama dengan informannya. Karena peneliti ingin mengetahui informasi yang detail, makanya peneliti harus membangun hubungan yang dekat dengan informannya. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, peneliti tidak harus kenal dengan respondennya. Tetapi di zaman dulu itu penelitian kuantitatif juga harus bertemu dengan respondennya untuk membagikan kuesioner. Tapi di saat sekarang dengan kemajuan teknologi, maka banyak aplikasi yang bisa digunakan. Peneliti biasanya bisa mengirim lewat WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook email. Jadi kuesionernya bisa dikirim lewat aplikasi. Jadi tidak harus bertemu dengan respondennya. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu harus bertemu dengan informannya, apalagi kalau dia ingin melakukan observasi partisipan. Nah, selain observasi partisipan yang bisa dilakukan oleh peneliti juga bisa melakukan wawancara mendalam dengan informannya.
Dan wawancara mendalam itu harus tertulis tanggal berapa dia wawancara, jam berapa, hari apa, dan bulan berapa, dan waktunya itu bisa diatur dengan informannya kapan dia bisa melakukan wawancara. Nah, jika peneliti melakukan observasi partisipan, maka dia tidak harus mengatakan bahwa dia adalah peneliti. Kenapa dia tidak harus mengatakan dia peneliti? Karena boleh jadi informannya itu berperilaku yang perilaku yang dibuat-buat lah, karena informannya mengetahui bahwa ini akan dipublish dan akan diketahui oleh banyak orang. Jadi coba kalau misalnya seperti orang bule itu yang diibaratkan orang bule yang ingin mengetahui perilaku kepala suku di Papua, dia menikah dulu dengan kepala suku itu. Tapi kalau peneliti itu mengatakan bahwa dia peneliti, mungkin saja kepala suku itu tidak mau menikah dengan orang bule itu, tetapi dia menyembunyikan identitasnya bahwa dia adalah peneliti, sehingga informasi yang didapatkan itu benar-benar sesuai dengan perilaku yang sesungguhnya. Jadi jika peneliti melakukan observasi partisipan, maka peneliti harus mencatat apa yang terjadi, apa yang dilakukan informan terhadap dirinya, karena dia menikah dengan kepala suku itu. Dia mencatat semua apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan. Nah, jadi memang penelitian kualitatif ini agak berat, ya. Nah, jika peneliti tidak mau melakukan observasi partisipan, maka peneliti bisa melakukan wawancara mendalam dengan informannya. Dan untuk wawancara itu peneliti bisa menetapkan kapan dia bisa wawancara. Tetapi jika peneliti ingin melakukan wawancara mendalam dengan informan, maka dia bisa mengatakan bahwa dia peneliti. Dan peneliti berbekal handphone atau kamera, tape recorder, kemudian catatan kecil atau komputer kecil. Tapi kalau misalnya mau melakukan rekaman, itu harus izin dulu dengan informannya. Jika informannya tidak setuju dengan kalau melakukan kalau informannya tidak setuju, maka itu jangan dilakukan, jangan rekaman kalau tidak setuju. Ya, lakukan saja wawancara mendalam. Tetapi peneliti harus berbekal dengan pedoman wawancara yang berkaitan dengan informasi apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Jadi harus harus membawa pedoman wawancara, sehingga wawancaranya tidak ngawur, jadi jelas apa yang ditanyakan nanti. Kemudian ini contoh rumusan masalah pada penelitian kualitatif. Misalnya judulnya peranan humas pada penyebaran informasi. Studi kasus kantor DPRD Kota Makassar. Maka rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana peranan humas dalam menyebarkan informasi? Yang kedua, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pada penyebaran informasi? Kenapa menggunakan kalimat bagaimana? Karena penelitian kualitatif ini berangkat dari masalah yang belum jelas atau masih remang-remang, bahkan masih gelap, sehingga rumusan masalahnya mengatakan bagaimana. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif itu eksplanatori, ya. Jadi ada hubungan kausalitas. Ada hubungan kausalitas berarti mencari pengaruh. Nah, pengaruh artinya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif tidak mengenal variabel independen dan variabel dependen, karena tidak menggunakan tidak mencari pengaruh, hanya
lebih kepada kedalaman informasi. Jadi peneliti kualitatif ini hanya menggali informasi yang ada, apa yang ada tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pada penyebaran informasi. Nah, jadi pada penelitian kualitatif ini dari rumusan masalahnya saja berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nah, karena memang jenisnya berbeda, penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada kedalaman informasi, sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi. Jadi penelitian kualitatif itu dia mengeksplor sampai ke detailnya, sampai kepada tingkat makna. Jadi apa maknanya? Misalnya peneliti melihat orang memancing. Nah, pada penelitian kuantitatif, orang memancing itu dia mencari ikan. Ya, memancing itu mencari ikan. Tetapi pada penelitian kualitatif, memancing itu menghilangkan stres. Itulah maknanya. Atau kita bertemu di suatu tempat, orang menangis. Menangis itu belum tentu dia bersedih, tetapi mungkin saja dia terharu karena dia dipromosikan ke jabatan yang lebih bagus, sehingga dia menangis karena dia tidak mengharapkan kalau dia akan dipromosikan seperti itu, sehingga dia terharu dan dia menangis. Jadi itulah maknanya. Nah, dia terharu. Demikian juga orang yang memancing itu. Pada penelitian kuantitatif itu mencari ikan, tetapi pada penelitian kualitatif memancing itu menghilangkan stres. Itulah salah satu perbedaan dari penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Nah, ini di sini rumusan masalahnya, tetapi sebelum perumusan masalah harus ada statement peneliti yang menjelaskan bahwa ada rasa keingin tahu yang besar dari peneliti untuk mengetahui peranan humas itu di peranan humas kantor DPRD Kota Makassar, karena berangkat dari masalah yang belum jelas sehingga ada rasa keingin tahu yang besar dari peneliti untuk mengetahui judul tersebut. Nah, kemudian pada pendahuluan peneliti sebaiknya berbicara dulu tentang suatu instansi, ya, instansi pemerintah, karena ini topiknya humas kantor DPRD. Jadi berbicara dulu tentang suatu instansi, kemudian dikaitkan dengan humas di instansi tersebut, kemudian masuklah pada humas kantor DPRD Kota Makassar. Jadi memang penelitian kualitatif ini judulnya lebih simple. Artinya di hasil penelitiannya itu banyak menceritakan tentang humas, ya, tentang humas dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari penyebaran informasi, tetapi tidak tercantum di judul. Jadi berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu semua variabel diteliti itu tercantum di judul, tertulis di judul. Nah, ya, dan penelitian kualitatif itu terdiri dari beberapa variabel. Contohnya misalnya lebih dari 2 variabel. Jangan hanya 2 variabel, karena pada penelitian kuantitatif itu kalau variabelnya hanya 2 berarti rumusan masalahnya juga hanya 1. Jadi harus lebih dari 2 variabel. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu bisa juga 1 variabel, karena itu dieksplor sampai ke detailnya. Jadi bisa 1 variabel. Nah, misalnya ini humas kantor DPRD ini kan cuma 1 variabel, tetapi pada hasil penelitiannya itu menceritakan banyak sampai ke detailnya tentang peranan humas dalam penyebaran informasi. Kemudian menceritakan juga faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penyebaran informasi. Jadi penelitian kualitatif ini bisa 1 variabel, tetapi pada penelitian kuantitatif karena bersifat eksplanatori dia lebih dari 2 variabel. Bisa 3 variabel, bisa 4, bisa 5, dan bisa 6, bisa 7. Bahkan ada disertasi teman saya itu 7 variabel.
Tapi kalau 7 variabel begitu bisa dipecah. Kalau misalnya mau dijadikan jurnal apa itu, jurnal nasional ataukah jurnal internasional. Jadi satu kali meneliti bisa jadi 2 jurnal, bahkan bisa jadi 3 jurnal. Jadi itulah penelitian kualitatif. Nah, jadi sebelum menulis rumusan masalah maka peneliti harus membuat pendahuluannya dulu tentang suatu instansi, kemudian berkaitkan dengan humas di kantor DPRD Kota Makassar. Nah, kemudian ada alasan penelitian dilakukan. Alasannya apa? Jadi kalau alasannya itu bisa mengatakan bahwa ada rasa keingin-tahu yang besar dari peneliti untuk mengetahui peran humas di kantor DPRD itu ya. Nah, kemudian jadi pada pendahuluan itu bab 1 itu adalah pendahuluan. Jadi pada bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Itu semua masuk bab 1. Nah, untuk membuat pendahuluan itu gampang-gampang susah. Kenapa dikatakan gampang-gampang susah? Gampangnya kalau kita mengerti, susahnya kalau kita tidak mengerti. Kemudian pada pendahuluan itu harus ada jurnal dan teori untuk menghubungkan antara satu variabel yang satu dengan variabel lain. Ya, ini pada penelitian kuantitatif. Misalnya berbicara tentang komunikasi, pengaruh komunikasi pemasaran terhadap apa dan apa. Ya, jadi pada bab 1 ini biasanya ada jurnal dan ada teori. Misalnya sudah membicarakan tentang sudah masuk, katakanlah sudah awalnya berbicara tentang suatu instansi dulu, kemudian masuk kepada humas kantor DPRD. Nah, bisa di situ diselipkan bahwa penelitiannya siapa, itu menemukan bahwa humas DPRD di tempat lain itu bagaimana hasilnya lah. Humas DPRD di tempat lain itu dapat menyebarkan informasi secara baik, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa masuk di pendahuluan sebelum masuk di ini humas kantor DPRD. Jadi pada bab 1 itu jurnal bisa masuk, bisa juga teori. Misalnya teorinya siapa yang mengatakan bahwa humas itu dapat menyebarkan informasi secara baik. Teorinya siapa? Itu masuk di bab 1. Jadi teori dan jurnal itu masuk bab 1, bab 2, bab 3 dan hasil. Kemudian pada bab 2 itu masuk di kajian teoritis dan kajian empiris. Itu semua teori itu ditulis pada kajian teoritis. Tetapi pada penelitian kualitatif ini teori yang ditulis adalah teori yang sesuai dengan topik penelitiannya. Jangan menulis yang tidak ada kaitannya dengan penelitiannya. Nah, demikian juga pada jurnal. Pada jurnal itu bisa menggunakan jurnal kualitatif, bisa juga menggunakan jurnal yang kuantitatif. Nah, jadi yang ditulis adalah teori yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. Yang tidak cocok maka tidak bisa digunakan. Kemudian untuk membangun, masuk di bab 3, untuk membangun gambar kerangka konseptual itu juga diantar oleh teori. Tapi itu tadi teori yang sesuai dengan judul penelitiannya atau teori yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Jadi gambar kerangka konseptual itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi diantar oleh teori dan penelitian terdahulu. Ya, misalnya sebelum muncul gambar itu bisa dikatakan bahwa bercerita tentang teori. Teorinya siapa yang menjelaskan bahwa humas itu berperan penting untuk menyebarkan informasi. Itu teorinya siapa. Nah, kemudian penelitiannya siapa, tahun berapa, menemukan bahwa humas kantor apa
itu dapat menyebarkan informasi secara baik. Jadi jurnal dan teori masuk pada bab 2 juga. Kemudian ini tujuan penelitian pada penelitian kualitatif. Untuk mengetahui dan menjelaskan, kalau tadi dikatakan ini rumusan masalah yang mengatakan bagaimana peran humas dalam penyebaran informasi. Maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan humas dalam penyebaran informasi. Kemudian kalau yang kedua, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pada penyebaran informasi. Maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada penyebaran informasi. Jadi itu ya. Jadi tujuan penelitiannya. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bisa bagi akademisi ini menambah khazanah ilmu yang difokuskan pada penggunaan komunikasi melalui telaah atas apa terhadap apa. Nah, kemudian memberikan perbandingan atas hasil-hasil studi sebelumnya yang memiliki kontribusi penting bagi komunikasi sehingga dapat saling melengkapi atau memberikan perspektif yang berbeda satu sama lain. Ini hanya contoh. Nah, kemudian hasil bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi kantor DPRD misalnya Kota Makassar untuk menerapkan komunikasi bisnis secara optimal dengan apa dan apa. Ini hanya penelitian tahu, karena ini kan hanya contoh. Jadi itulah contoh dari rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penelitian kualitatif. Dan sekali lagi saya katakan bahwa rumusan masalah dan tujuan penelitian itu berbeda dengan rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Ya, karena penelitian kualitatif itu bersifat eksplanatori atau hubungan sebab akibat. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu dia tidak bersifat eksplanatori tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi, bukan keluasan informasi. Karena penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada kedalaman informasi sampai kepada tingkat makna, sehingga tidak mencari pengaruh, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mencari pengaruh. Jadi pada penelitian kualitatif ini tidak ada variabel independen dan tidak ada variabel dependen. Nah, karena tidak mencari pengaruh, hanya menekankan pada kedalaman informasi, bukan keluasan informasi. Tetapi pada penelitian kuantitatif itu mencari pengaruh. Artinya apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian lebih menekankan pada keluasan informasi, sehingga penelitian kuantitatif itu menggunakan populasi dan sampel, sedangkan penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi informan. Artinya informan itu yang bisa memberikan informasi tentang informasi yang kita butuhkan. Makanya penelitian kualitatif, peneliti kualitatif itu harus membangun hubungan yang dekat dengan informannya sehingga bisa mendapatkan informasi yang lengkap yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Nah, jadi harus membangun hubungan yang dekat. Nah, apalagi kalau mau melakukan observasi partisipan, seperti yang dicontohkan itu orang bule yang mau meneliti perilaku kepala suku terhadap istrinya, dia menikah dulu. Kenapa? Kalau dia menikah kan hubungannya lebih baik, kemudian dia mengetahui bagaimana perilakunya terhadap istrinya, bagaimana perilaku orang bule itu terhadap istrinya. Dengan dia menikah, dia mengetahui semuanya. Apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, itu semua ditulis. Nah, setelah tidak ada lagi data yang baru atau dikatakan datanya jenuh, barulah penelitian dianggap selesai. Nah, jadi
Tapi kalau masih ada data yang baru maka penelitian belum selesai. Itulah pada penelitian kualitatif. Jadi jauh berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan penelitian harus mengetahui perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif sehingga bisa melakukan langkah demi langkah. Kapan penelitian kualitatif dilakukan dan kapan penelitian kuantitatif dilakukan. Jadi penelitian kualitatif itu berangkat dari masalah yang belum jelas. Saya ulangi lagi ya, bahwa penelitian kualitatif itu berangkat dari masalah yang belum jelas. Sehingga pada pendahuluan itu ada statement peneliti mengatakan ada rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti tentang judul itu. Nah, itu juga bisa dikatakan itu salah satu alasan penelitian dilakukan. Kemudian alasan kedua adalah bahwa selama ini belum ada peneliti yang pernah meneliti tentang judul itu. Nah, itu salah satu alasan penelitian dilakukan. Nah, tetapi pada penelitian kuantitatif itu menguji teori. Nah, kalau misalnya katakanlah teorinya mengatakan strategi komunikasi pemasaran dapat meningkatkan kinerja penjualan, itu teori, maka itu diuji. Nah, diuji karena penelitian kuantitatif itu dia menguji teori dan menguji hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif menemukan teori dan menemukan hipotesis. Nah, misalnya peneliti kualitatif ingin meneliti kinerja mobil. Nah, dia mencari pola hubungan, apa yang bisa menghasilkan bunyi dari mobil itu. Ternyata dari hasil pola hubungan itu, misalnya hubungan antara busi dan aki serta bensin itu dapat menghasilkan bunyi pada satu mobil. Maka itu lahirlah teori, entah itu teori apa namanya, tetapi dari situ lahir teori. Jadi penelitian kualitatif itu dia menemukan teori dan menemukan hipotesis. Nah, jadi kalau mau dikuantitatifkan maka bisa dikatakan judulnya pengaruh busi dan bensin terhadap kinerja mobil. Nah, itu diuji lagi. Nah, begitulah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi untuk video kali ini saya akhiri. Nanti kita bertemu dengan video yang lain dengan menjelaskan variabel lain, bisa menjelaskan tentang kelanjutan dari materi ini. Jadi untuk kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.